aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhir yang sama-sama kita hormati, ada Ibu Sri, ada Pak Nana, ada Ibu Danita selaku mantan sekretaris, dan banyak lagi mantan-mantan saya. Ada Muntir, ada Pak Herman, ada Pak Sudirman, Pak Dirman, ada Bu Dice. Dan saya dari tadi melihat, Bu Dice begitu dulu Kak, saya dulu. Asli sampai setengah plastik. Ya, Ibu Ami, ibu-ibu yang lainnya, yang ya saya kalau satu persatu ya memang tidak ingat semua ya, rumahnya. Aku lagi ingat rumah Ibu siapa yang ingat? Iya. Yang ingatnya itu Ibu Puisi. Oh iya. Waktu saya pas saya kisah sama dengan Pak Pakir, dia yang baca puisi. Ya, Ibu Dede ada tos pecahan di tos perkenalan. Ya, Ibu bapak-bapak, terutama Prof. Hakim, alhamdulillah dan terima kasih atas kehadirannya. Sebetulnya kita ingin halal bihalal dalam jumlah yang besar. Ya, saya senang kemarin dapat informasi Pak Iwan juga mau hadir, kemudian Pak Lukman, ternyata salam untuk semuanya. Beliau ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, katanya begitu. Kemudian ya beliau juga menyampaikan rasa berbahagia dengan hasilnya kita dan mendoakan supaya mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat, usia yang panjang, cucu dan anak soleh-soleha, mudah-mudahan kita hidup dalam keberkahan. Tentu halal bihalal ini jangan dipandang sebagai apa ya, ya terlalu lama gitu ya. 1 April sekarang sudah 11 Mei ya, tapi saya bangga betul karena di bawah koordinator Pak Aam, jadi punten Prof. Hakim. Kompetisi yang nanti boleh Prof. Hakim, tapi kalau alumni mah punten. Koordinatornya ada Pak Aam. Iya, sehingga pada saat rencana itu diungkapkan sebetulnya ini merupakan tindak lanjut dari hajat saya pada saat ketemu di Jatinangor. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu kadang-kadang katanya mau ke Garut. Terus saya nanya Pak Aam, mau naik sepeda dengan Prof. Hakim dan juga Pak Agus sedang, kalau naik sepeda jangan dibawa ibu-ibu. Iya, kawan. Nanti aja lah ibu-ibu. Sehingga pada saat terlontar halal bihalal, ya udah dulu kita di Garut. Tapi mohon maaf, bukan diskriminasi dosen tidak ini aja. Hanya kita ngobrolnya tidak akan bisa seperti ini kalau dengan dosen. Ya tanya Pak Hakim, udah lewatan belakangan. Masalah. Repot. Kalau tanpa prosedur, langsung kapok. Dan tadinya kalau mantan saya yang satu, apa sudah saja diminta langsung makan siang karena rencana kita 9.30, lalu datang 11.30. Jadi mau pakai pada naik sepeda daripada naik bus. Karena terjadi naik sepeda mah jam 8 terus dia Jadi tentu kami juga mohon maaf karena penerimaan yang seperti begini adanya. Mudah-mudahan kita silaturahim bukan hanya berkaitan dengan halal bihalal, tapi senantiasa saling menyapa, saling menjaga, dan saling mendoakan. Karena bagaimanapun
Makanya kalau dulu mungkin ibu bapak termasuk yang merasa shock gitu ya, mudah-mudahan tidak pada saat pensiun. Ternyata setelah pensiun itu banyak hal yang membahagiakan yang tidak kita temukan waktu di kantor. Ya, so kayak nama ibu-ibu, bapak-bapak ada kamu dan ulah anu supaya kita kamu nawai atau gitu. Kalau dulu apa ya? Tarak kan. Kayak negor kamu di sana masa ukur foto orang. Kayak foto di temukan ada bidang itu. Di taman ada tempat dia rumintek, mana di sana? Dia foto nang itu. Dia apa? Baik urusan izin kan paling penting bawa nama. Kalau yang oleh-oleh mah harus beres lah. Mau dicari-cari. Ngerokok bebas lah. Jadi Bapak Kim, ada hal yang baru. Waktu Prof itu di Kopertis kan tidak boleh merokok. Kalau saya katakan saya boleh, tapi bawa kantong kresek, masukkan ke tasnya, biar sok rokok soalnya. Jadi kalau ketemu dengan Pak Tanda sedang merokok itu rokoknya dijepit ke belakang gitu. Ah tumbuhan. Sama Pak TPI. Jadi kelakuan saya yang harus dimaafkan itu pada saat bertemu dengan yang merokok, nah aja jangan ngobrol. Tuh, betul. Akhirnya dulu ini akhirnya itu kan habis. Akhirnya mana aku. Jadi mungkin halal ini yang paling istimewa ya, biarkan nanti Bapak Kim selaku pimpinan rombongan yang tausiah. Kalau saya kan sebagai pendukung dan dimanapun yang namanya penyelenggara itu tidak ada tausiah. Penyelenggara sebagai panitia. Hanya mungkin ada 3 hal saja supaya nanti ada oleh-oleh. Kalau dulu waktu kita di kantor ribut dengan THR, sebetulnya THR juga tidak boleh ditinggalkan walaupun kita sudah pensiun. Apalagi sudah hari raya Idul Fitri. Teknya apa? Setelah Idul Fitri itu harus meningkatkan ketakwaan. Nanti digaris bawahi oleh Bapak Kim. Karena Bapak Kim itu almarhum mudah-mudahan mendapat rahmat dari maghfirah. Ya. Pulang dari sini ya Bapak ya. Pulang dari sini hari Minggu malamnya. Jadi Bapak Kim baru saja ditinggalkan oleh ayah anda, seorang kiai besar di Cianjur, ketua MUI, dan beliau itu kiai juga. Kalau saya mah tetap saja saya tunggu Ustaz itu saya tidak mau udah kita, karena Ustaz itu usaha tidak jelas anak terus. Ibu pegang berapa? Pegang berapa? 2. Saya hanya 1. Ya itu pun dari 2 bibir. Bibir saya dan bibir. Jadi T-nya itu bukan hanya menyangkut uang, tapi ketakwaan. Sehingga saya sering membahas kenapa pada saat kita Idul Fitri itu orang berbahagia. Kalau ibu-ibu bukan hanya bahagia tidak akan menyiapkan sahur, tetapi kita bahagia karena Bukhari dan Muslim mengatakan pada saat seseorang puasa di bulan Ramadan sebulan penuh dengan dasar iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dosa setahun sebelumnya akan diampuni. Nah, siapa orang yang tidak bahagia pada saat kita punya garansi bahwa kita dosa kita diampuni. Jadi bukan hanya sekedar pemutihan pajak oleh KDM gitu kan, tapi dosa-dosa kita. Sehingga ada yang mengatakan bahwa ada yang bahagia pada saat kita kembali kepada kefitrahan, ada juga yang sedih. Kenapa yang sedih? Karena memang bulan Ramadan itu akan bulan suci, bulan yang sangat istimewa di antara bulan-bulan yang lain. Neraka pintunya ditutup, surga pintunya dibukakan, berbuat amal baik sama dengan sunnah, melaksanakan sunnah pahalanya sama dengan wajib, melaksanakan wajib pahalanya 70 kali lipat. Begitu. Jadi siapa orang yang tidak bahagia? Karena itu pada saat
Ramadan berakhir, Rasulullah menunjukkan kesedihan dan berdoa. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan lagi dengan bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Ya. Dan di situ kalau doa itu kan tidak hanya berharap, tetapi juga optimisme ada dua hal. Mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, dan apabila Ramadan yang kemarin adalah yang terakhir bagi kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, termasuk golongan yang diaku oleh Allah sebagai orang-orang yang seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Kegembiraan itu. Kegembiraan kita sebagai orang yang beriman akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman nanti. Karena itu dalam surat Al-Imran ayat 131 sampai 136 dikatakan bahwa apabila kita ingin bertemu dengan Allah sebetulnya gampang. Satu, jangan menjadi orang pemarah. Gitu. Saya senang dengan bidang kita, tidak memakai nyanyi. Jangan jadi pemarah, karena pemarah itu bukan hanya tidak bagus secara sosial, tapi kesehatan fisik juga akan terganggu. Makanya syukur dan sabar itu menjadi obatnya. Yang kedua, karena kita paham betul sedekah di bulan Ramadan itu berlipat ganda, tetapi pada saat kita ingin bertemu dengan Allah, karena begitu dahsyatnya pahala sedekah, maka sedekah harus dilanjutkan kalau mau bertemu dengan Allah. Kemudian yang ketiga, yang selalu bangun di sepertiga malam terakhir. Alhamdulillah saya lihat di grup, ya, di grup itu mulai dari biasanya Prof. Uju, itu selalu ya, cara memang kopatannya mana? Ya sekarang ini seperti malam teh kacang busuk. Ada pakai Indomie. Sepertiga malam terakhir memohon ampunan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paling tidak yang dianjurkan itu satu, sedekah dilanjutkan. Yang kedua, meminta ampunan di sepertiga malam terakhir. Kemudian yang ketiga, yang akan kita di bulan Ramadan, teruskan dengan tadarus, lebih bagus dengan pemahaman dan pengamalan ayat-ayat Al-Quran. Karena di Ramadan itu kan kita di pacu gaspol untuk khatam. Nah, karena satu bulan itu, tahu sekarang mau khatam bagus dan lebih bagus kita memahami dan mengamalkan ayat-ayat yang dibacakan. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih Pak Am, Pak Nana dan yang lain-lainnya yang sudah menghidupkan sepertiga malam terakhir dalam grup WA itu, ya. Mengajak, berdoa dan sebagainya. Kemudian Allah paling mencintai, ya tadi, satu, jangan jadi orang pemarah, yang sebaliknya menjadi orang yang senantiasa sabar dan syukur dan sabar. Dan yang terakhir sebagai oleh-oleh, jangan sampai, katanya ini yang sangat susah, apa yang kita lakukan ibadah setiap hari semalam suntuk dari pagi sampai pagi lagi semuanya hapus gara-gara kita membicarakan kejelekan orang lain yang disengaja. Jadi kadang-kadang kita juga suka lupa. Awalnya mau ngobrol teh harus saya kenal ya. Tapi jangan sampai ibu-ibu tidak pergi ke majelis taklim gara-gara ustadznya suka gibah. Betul. Ada ibu-ibu yang ditanya oleh suami, nah mama mesti sekarang mas Buta ini, saya mau pusing dengan ustadz. Kenapa ustadz? Katanya jangan gibah. Tapi setiap ketemu kayak hanya ngomong ke diri kamu. Ya pengen nanti ngomong ya. Jadi bingung. Ini kadang-kadang materi salingnya tetangga. Apa yang apa? Ya sudah, kayak baik kita kamu pengen ada ngomong gitu. Jadi mama ya. Ya kalau sudah begitu suaminya tidak bisa ngomong apa-apa. Ya mama Oke. Nah itu saja oleh-olehnya. Mudah-mudahan ibu bapak
Yang pertama, kalau sudah pensiun memang tidak ada, mohon maaf, kayaknya pensiun mah tidak ada dosen, tidak ada profesor, tidak ada sekretaris, tidak ada apa, tidak ada supir, tidak ada OB, tetap 75% dari gaji pokok. Yang paling kasihan itu pensiun, profesor kalau pensiun tunjangan kehormatan hilang, profesi hilang, gaji pokok 75%. Jadi kita berapa alhamdulillah ya. Jadi paham, kudu sabar, namun nanti iuran pada iya tak semua iuran 100.000 tak semua. Pensiun mah sama. Dan alhamdulillah Propakim saya belum pensiun, dan karena saya belum pensiun, setiap honor yang saya dapatkan bulan kita itu saya gunakan untuk pensiunan. Dan di rumah alhamdulillah ada. Oh, gunakan. Jadi kalau saya dapat honor, suatu saat pensiunan kita saya kasih. Jadi bukan untuk sendiri, bukan untuk semua hadirin yang ada di situ, tepuk tangan mangut-mangut. Lalu saya katakan, alhamdulillah di rumah saya ada pensiun. Jadi mau pensiun kabatur, mau jadi mahal. Ya begitulah, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf ada hal yang tidak berkenan. Mangga sepuasna ada kumaha sakitu ayatna. Tapi kumpulnya ngahajar ngadamal Pak Hakim. Bulan, bugis, oke, termasuk ada yang istimewa untuk Prof. Hakim. Tahu kan hobi Prof. Hakim? Pisang. Pisang rebus. Pisang rebus, pisang goreng. Istimewa pisang goreng, tapi belum dikeluarkan karena ada pegang kita. Produksi pisang. Beliau yang produksi pisang. Ya, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bersaudara, tidak memutuskan silaturahim, dan saling melengkapi, saling menyempurnakan. Apabila di grup ada sesuatu yang menakutkan, panana jangan di-share, tapi saya saja yang membahagiakan, ya, karena itu siulai mau bapak pikiran mau horor-horor yang membahagiakan, yang mendorong kita. Kalau ada di antara teman yang mengingatkan, tolong ayo juga ustaz, mikir baik karena hal lain bagaimana, tapi kan itu. Dan setelah Prof. Hakim sekalian Prof ditutup dengan doa. Ya karena kalau saya meminta Pak Herman doa akan tutup. Itu Prof. Pak Herman apa yang? Tapi kan itu caranya terima kasih. Saya paling banyak saat ini.